Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019 menjadi narasumber Stadium Jenderal Jamiah Ahmadiyah Indonesia dengan tema Tantangan Moderasi Beragama dan Solusi Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia. Acara tersebut digelar di Masjid Mubarak, Kemang, Bogor pada Sabtu, 5 November 2022. Dosen Jamiah Ahmadiyah Dendi Ahmad Daud menyambut baik Stadium Jenderal yang mengusung tema moderasi beragama. Ia menilai setiap umat beragama harus mengetahui pandangan kelompok lain terhadap agamanya. Alhamdulillah, acara ini sangat bagus ya. Bukan hanya bagus, tetapi sangat bagus ya. Kenapa? Karena acara ini akan membuka wawasan kita ya. Sebab cara berpikir seseorang itu tidak hanya menurut cara berpikir dirinya sendiri ya, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana cara berpikir, cara memahami ya, orang lain atau kelompok lain terhadap kita ya, terhadap agama kita, terhadap pemahaman kita, ataupun terhadap pemahaman Islam secara umum. Lebih lanjut, dosen bahasa Arab ini juga menyebutkan bahwa agama Islam sejatinya mengajarkan untuk menjadi umat yang berada di tengah-tengah. Artinya, umat Islam hendaknya dapat merangkul seluruh pihak, tidak hanya kelompok yang lembut saja, tetapi juga mereka yang cukup keras atau ekstrim dalam beragama. Hal itu bertujuan untuk mengajaknya kepada inti ajaran Islam. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh narasumber ya, Pak Lukman, bahwa moderasi ini lawan katanya adalah ekstrim ya. Dan memang agama kita itu mengajarkan untuk menjadi agama di mana umatnya itu menjadi umat yang wasaton, umatan wasaton, umat yang di tengah-tengah. Artinya apa? Kepada yang keras kita harus bisa merangkul, ya. Kepada yang sebaliknya juga kita bisa merangkul, ya. Kita jangan hanya kepada yang lembut-lembut saja, yang baik-baik saja yang kita rangkul, tetapi yang keras pun kita harus rangkul, ya. Dan memang kita tidak boleh keras, ya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri diingatkan, walau kunta fadzon golidol kolbi lan fadzu min haulik. Kalau kita berkeras ya di dalam memahamkan pemahaman kita, pemahaman agama kita kepada orang lain, ya tentu mereka akan lari ya, akan menjauh dari kita. Padahal kita mau mengajak mereka, mendekatkan mereka kepada inti daripada agama, yaitu dengan sang Halik, yaitu Allah Ta'ala. Untuk mencapai tujuan moderasi beragama, Dendi berpesan kepada generasi muda Ahmadiyah agar senantiasa meningkatkan literasi tentang moderasi beragama. Ia menyampaikan bahwa sebenarnya moderasi beragama sendiri telah tercantum dalam tujuan hidup manusia. Ya, untuk generasi muda Ahmadiyah, baik yang sekarang menempuh pendidikan di Sekolah Mubalik Jamiah Ahmadiyah Indonesia, ataupun yang menempuh pendidikan di luar Jamiah, ya, perguruan tinggi umum ataupun sekolah-sekolah, hendaknya di dalam literasi terkait moderasi beragama ini terus-menerus kita fahami, kita kembangkan, dan kita kaji. Kenapa? Karena dengan memahami hakikat beragama, ya, yaitu hukukullah, bagaimana kita memenuhi hak-hak Allah, dan juga hukukul ibad, ya, bagaimana kita memenuhi hak-hak sesama, maka sebenarnya moderasi itu secara tidak langsung ya sudah tercakup di dalam dua elemen tujuan orang beragama, hukukullah dan hukukul ibad. Jadi sekali lagi kepada generasi penerus jemaat ya, kita harus tetap belajar ya, harus banyak membaca ya. Kemudian harus membuka diri dan wawasan bahwa cara memahami itu ya bukan hanya sekedar apa yang kita pahami, tetapi bagaimana pemahaman orang lain. Dengan memahami pemahaman orang lain, maka kita bisa masuk ya untuk mencoba menelusuri ya dan mencari persamaan-persamaan apa yang dipahami oleh kita dan apa yang dipahami oleh mereka di sisi persamaannya ya. Jadi kalau kita tidak mencari persamaannya, maka tidak akan ketemu yang namanya moderasi beragama itu. Kalau tidak demikian, maka akan muncul ya sikap ekstrim ya, sikap yang tidak menerima, tapi ya sebaliknya ya. Itu saja barangkali ya, literasi terkait moderasi beragama, tajdid ya, pemahaman tentang beragama itu memang harus selalu diupdate dan terus ditingkatkan di dalam setiap kesempatan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Jamiah Ahmadiyah Indonesia, Abdul Arif Hayi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan menyampaikan materi.
Ia menyebutkan bahwa kedatangan ex-Menteri Agama tersebut merupakan sebuah kehormatan bagi Jamiah Ahmadiyah. Bahkan menurut Haji, paparan yang disampaikan oleh narasumber akan selalu dikenang para mahasiswa Jamiah. Saya melihat acara ini merupakan sebuah acara yang begitu besar bagi kami, tentunya mahasiswa Jamiah Ahmadiyah Internasional Indonesia, karena didatangi oleh seorang mantan Menteri Agama Indonesia ini merupakan sebuah kehormatan yang besar juga bagi kami tentunya. Dan saya juga melihat penggambaran yang beliau berikan sangat luar biasa, sehingga ini juga memberikan sebuah dampak yang akan selalu kami kenang begitu, dalam artian bahwa kami mengetahui bagaimana kondisi dari negara ini, bagaimana kondisi dari orang-orang di luar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Tapi yang ingin saya sampaikan sekali, kesan yang sangat luar biasa saya dapatkan pada acara kali ini. Mahasiswa asal Sumatera Barat ini menilai, moderasi beragama merupakan isu yang tidak lekang oleh waktu, akan selalu menarik untuk dibahas. Ia menanggapi bahwa para mahasiswa Jamiah hendaknya berperan dalam kampanye moderasi beragama dengan mengedepankan ajaran Islam yang hakiki. Ya, seperti yang saya singgung sedikit tadi, bahwasanya moderasi agama merupakan suatu isu yang tidak lekang oleh waktu begitu ya. Jadi setiap saat kita harus melihat bagaimana kondisi ini, bagaimana keadaan ini terjadi di negara kita. Apalagi kami sebagai mahasiswa Jamiah Indonesia harus sedemikian rupa teliti dengan keadaan Islam di luar jemaat secara umumnya dan juga di dalam jemaat secara khususnya, bagaimana pemahaman-pemahaman Islam yang hakiki, Islam yang sejati itu bisa kita kedepankan, bisa kita ketengahkan dengan menimbang berapa banyak orang yang telah mungkin jauh melenceng dari ajaran Islam, atau dengan menimbang banyak orang juga yang tidak peduli dengan ajaran Islam, tetapi seperti yang beliau sampaikan tadi, membawa orang-orang kembali kepada Islam yang sesuai dengan jalurnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan Islam sesuai dengan tempatnya. Saya rasa ini pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin tadi. Sebelumnya, pejabat sementara Prinsipal Jamiah Ahmadiyah Indonesia, Maulana Fazli Umar Faruk, dalam sambutannya memperkenalkan Jamiah Ahmadiyah kepada Lukman Hakim Saifuddin. Ia menyampaikan bahwa lembaga pengkaderan Mubalig Ahmadiyah itu telah berada di berbagai negara termasuk Indonesia. Lulusan Jamiah Ahmadiyah Indonesia sendiri telah ditugaskan ke seluruh penjuru Indonesia, serta negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Laut Pasifik. Secara singkat akan kami sampaikan mengenai Jamiah Ahmadiyah. Pada tahun 1902, Hazrat Masih Maud Al-Mahdi Al-Mau'ud alaihi salatu wassalam, beliau memulai dengan nama Syahediniyat, kemudian berangsur-angsur nama itu berubah menjadi Madrasah Ahmadiyah dan kemudian menjadi Jamiah Ahmadiyah. Dimulai di Kadian, India pada tahun 1902, kemudian pada saat ini telah tersebar di berbagai macam benua di seluruh dunia. Terutama di benua Afrika pun sudah ada, dan di berbagai bahasa, tidak hanya berbahasa Indonesia, berbahasa Urdu, berbahasa Inggris, akan tetapi sudah ada jamiah juga yang menggunakan bahasa Perancis, yaitu di Burkina Faso. Itu yang terakhir, Pak. Maulana Faruk juga mengutip nasihat pemimpin Ahmadiyah Internasional bahwa mahasiswa Jamiah Ahmadiyah hendaknya menjadi sosok mubalig yang berilmu dan sebagai pengamal ilmu tersebut. Selain itu juga, mubalig lulusan Jamiah Ahmadiyah harus melakukan dakwah dengan penuh kasih sayang dan tutur kata yang lemah lembut. Imam kami tercinta yaitu Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasiril Aziz adalah janji Jamiah Ahmadiyah Indonesia untuk menjadi mubalig yang alim ba'amal, itu bahasa Urdu, yaitu berilmu tapi harus mengamalkannya juga, Pak. Ya, mengamalkannya juga, dan juga sebagai dai ilallah, yaitu menyeru manusia kepada Tuhannya dengan kasih sayang dan dengan tutur kata yang lemah lembut. Itu nasihat dari Hazrat Khalifatul Masih kepada para lulusan kita. Beliau bersabda, yaitu hendaknya kita mengadakan revolusi, yaitu para mubalik yang telah lulus di sini mengadakan suatu revolusi untuk menjadikan manusia yang sebelumnya menggunakan nafsu-nafsu lahiriahnya menjadi manusia yang berakhlak. Nah, dari manusia yang berakhlak menjadi manusia yang bertuhan. Itu sabda dari beliau. Terakhir,
Mubalik keturunan Lombok ini memandang Lukman Hakim Saifuddin sebagai sosok pemimpin yang senantiasa mengamalkan kasih sayang. Maulana Farouk menilai bahwa saat ini diperlukan persatuan untuk mengajarkan kepada seluruh umat muslim mengenai keindahan wajah Islam yang sebenarnya, yang menonjolkan cinta kasih dan perdamaian. Jadi teringat sabda dari Hazrat Khalifatul Masih juga kepada salah seorang pemimpin dunia, bahwasanya Bapak ini alhamdulillah telah merupakan salah satu contoh yang pemimpin nasional bahkan internasional, karena merupakan dari kelompok mazhab yang paling besar di dunia, yaitu NU, telah mengamalkan i'dilu aqrabulit taqwa dan juga ruhama ubainahum. Karena kata Huzur sekarang itu tugas kita itu adalah ruhama ubainahum, Pak. Jadi supaya kita itu bersatu dan untuk mengajarkan kepada segenap Islam yang muslim yang ada di seluruh dunia ini tentang apakah wajah Islam yang sebenarnya, keindahan wajah Islam yang sebenarnya yang menonjolkan cinta kasih dan juga perdamaian, itu Pak. Jadi saya pribadi memandang Bapak seperti itu yang telah mengamalkan sabda dari Hazrat Khalifatul Masih kami, yaitu ruhama ubainahum. Tim Liputan Warta Ahmadiyah melaporkan dari Kemang, Bogor.